Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Jayanto. Pada video kali ini saya ingin mendemonstrasikan bagaimana cara menginstal sistem operasi Linux, dalam hal ini Debian berbasis teks pada VirtualBox. Nah, nanti kalian bisa perhatikan video yang akan saya demokan, dan jangan lupa bagi yang belum subscribe, tolong segera subscribe. Jika video ini bermanfaat bagi kalian, jangan lupa like, komen, dan share video ini. Baik, untuk memulai instalasi sistem operasi Debian berbasis teks pada VirtualBox, mari kita simak video berikut ini. Pertama, beberapa hal yang ingin saya jelaskan dulu pada video kali ini. Yang pertama adalah kita akan menginstal sistem operasi Debian berbasis teks pada VirtualBox, atau kalau tidak ada VirtualBox kita juga bisa menggunakan VMware. Kemudian yang kedua adalah kita harus mempersiapkan file ISO. Dalam hal ini adalah file master sistem operasinya, yaitu Debian. Debian yang kita gunakan pada video kali ini adalah Debian 871. File-file ini bisa kalian unduh secara gratis pada situs resminya VirtualBox maupun pada repositori sistem operasi Debian, atau nanti bisa saya sertakan linknya pada kolom deskripsi. Untuk VirtualBox sendiri, apa itu VirtualBox? VirtualBox itu suatu perangkat lunak virtualisasi yang dapat digunakan untuk mengeksekusi sistem operasi tambahan. Jadi kita mengeksekusi suatu sistem operasi tambahan di dalam sistem operasi utama. Nah, layar yang ada di depan kalian ini adalah sistem operasi utama. Nah, kita akan mencoba mengeksekusi sistem operasi tambahan di atas sistem operasi utama ini. Nah, dengan menggunakan VirtualBox kita lebih mudah, kita tidak takut terjadi sesuatu hal baik di sistem operasi utama kita maupun file-file yang kita takutkan karena harddisknya terformat gitu. Oke. Yang perlu kita siapkan adalah di depan layar kita sudah ada Oracle VirtualBox. Pada VirtualBox ini yang saya gunakan adalah versi 5218. Untuk saat ini mungkin ketika video ini saya buat sudah sampai versi 6 titik sekian. Oke, nggak masalah. Yang penting kita masih bisa menggunakan versi 5218 ini. Kemudian yang perlu kita siapkan yang kedua adalah file master ISO-nya. Saya sudah menyiapkan file master ISO-nya. Nah, ini filenya. Yang kita gunakan adalah 871, versinya 64 bit. Jangan lupa kita siapkan DVD 1, 2, dan 3. Tapi untuk proses instalasi di awal kita hanya menggunakan DVD 1. Oke, kita sudah siap. Kemudian yang perlu kita perhatikan adalah kita harus cek dulu control panelnya, control panel networknya. Kita harus cek dulu. Kita cek di bagian network adapternya, kita cek dulu. Nah, pastikan VirtualBox host only-nya ter-enable. Ini posisi sudah enable. Jika posisinya disable, maka bisa kalian klik dan enablekan, klik kanan enable. Oke, sampai sini sudah. Langkah berikutnya, network adapter sudah kita sesuaikan, maka kita bisa mulai membuat sebuah virtual machine di VirtualBox yang nantinya akan kita install sistem operasi Debian.
Debian-nya berbasis teks, karena nanti kan anak-anak TKJ itu akan belajar secara manual bagaimana cara menambahkan servis-servis yang dibutuhkan ketika mengadministrasi server dalam satu jaringan. Kemudian ada hal yang perlu kita perhatikan, ada yang namanya host, ada yang namanya guest. Host itu adalah komputer tuan rumah komputer yang kita gunakan ini. Untuk memudahkannya, sebut saja komputer ini tuan rumah. Sistem operasinya sistem operasi Windows yang saya gunakan. Kemudian nanti ada sistem operasi guest. Guest itu tamu ya, sistem operasi virtual yang akan kita install. Oke, bisa kalian perhatikan baik-baik. Akan kita mulai cara instalasinya. Yang pertama kita bikin create new pada pojok kiri atas, sini ya, kiri atas, kita klik new. Kemudian kita buat satu nama yang unik ya. Misal pada kali ini saya kasih nama Debian. Debian ini ketika saya mengetik Debian, maka type-nya akan otomatis berubah menjadi Linux dan versinya berubah menjadi Debian ke 64 bit. Oke, kalian lihat ya. Saya coba sekali lagi, klik cancel. Perhatikan baik-baik, saya klik new. Perhatikan, saat ini name-nya masih kosong. Type-nya Microsoft Windows, kemudian versinya Windows 7 64 bit. Nah, kita coba, kita ketik baru. Saya ketik nama 11 tkj underscore. Begitu saya ngetik db, maka otomatis type dan versinya akan berubah mengikuti sesuai sistem operasi yang akan saya install. Otomatis baru deb, type dan versinya sudah otomatis berubah. Debian 11 tkj Debian. Kemudian kita klik next. Nah, pada tahap ini adalah tahapan untuk menentukan berapa besar memori yang akan kita alokasikan ke sistem Debian tersebut. Rekomendasinya adalah 1024 megabyte ya. Tapi karena kita menginstalnya versi teks, maka 512 pun cukup. Sudah lebih dari cukup 512. Kita rubah ke 512 megabyte. Kemudian kita perhatikan ya, ini ada warna hijau dan merah. Hijau ini adalah batas kita bisa mengalokasikan RAM untuk virtual machine. Sedangkan merah ini sudah melebihi batas maksimal yang direkomendasikan oleh aplikasi VirtualBox ini. Oke. Pada tahap ini saya alokasikan memorinya 512. Kemudian kita klik next. Nah, pada tahapan ini adalah kita akan membuat create hard disk. Hard disknya ini ada 3 buah opsi. Yang pertama do not add virtual hard disk, kemudian create virtual hard disk now, atau kita menggunakan use an existing virtual hard disk. Karena kita bikin baru, maka kita klik create virtual hard disk now. Klik. Oke, kemudian virtual hard disk type-nya kita biarkan tetap pilih menggunakan virtual disk image yang paling atas ya, VDI. Kita klik next. Nah, kemudian pada storage on physical hard disk kita pilih dynamic allocate. Biarkan kita pilih dynamic saja. Next. Nah, pada tahap ini agak lumayan penting ya, perlu kita perhatikan. Tahap ini kita harus paham di mana kita menyimpan virtual machine-nya. Jadi untuk ngecek, untuk lebih memastikan, kita klik pada icon Windows Explorer bagian kanan, kita klik,
Kita pastikan bahwa sudah disimpan di direktori yang sudah kita tentukan. Dalam hal ini di saya itu D VirtualBox VMS dan di dalam folder 11 TKC Debian. Bisa kalian perhatikan di layar ya. Kemudian kita klik save, kemudian di sini juga terlihat tersimpannya di dalam direktori D. Di dalam D ada folder VirtualBox VMS dan di dalamnya ada folder 11 TKC Debian. Kita simpan di sana. Kemudian berapa besar harddisknya? Harddisknya yang kita alokasikan untuk sistem operasi Debian ini saya rasa cukup 4 GB. Kita hapus 8, kita rubah jadi 4. Nah, oke. Kemudian kita klik create. Nah, sampai tahap ini kita sudah selesai membuat virtual machine. Langkah berikutnya adalah instalasi sistem operasinya. Oke? Pada tahap ini ada yang ingin ditanyakan? Kalau ada silahkan tulis di kolom komentar. Kalau tidak ada nanti kita lanjutkan di video berikutnya. Oke? Oke, tahap pertama tadi sudah selesai. Berikutnya kita ke tahap berikutnya yaitu instalasi sistem operasi Debian berbasis teks. Oke, tadi di awal sudah kita persiapkan file master ISO Debian-nya. Kemudian kita sudah create virtual machine. Langkah berikutnya adalah kita akan menginstal. Oke, bisa kalian perhatikan. Virtual machine yang sudah kita buat, saya kasih nama 11 TKC Debian. Ada di paling bawah. Jika ada hal yang ingin kalian rubah, katakanlah misal RAM-nya ingin dirubah, kemudian besarnya harddisk ingin dirubah, kemudian dan lain sebagainya, kita bisa klik di bagian setting sini. Yang pertama kita lakukan klik di VM yang sudah kita buat, kemudian kita klik setting. Nah, di sini kita bisa merubah, mengganti nama kah, kemudian menambahkan deskripsi. Nah, untuk memudahkan mengingat, kita bisa menulis deskripsi di sini. Misal root passwordnya sudah kita siapkan. Misal untuk memudahkan dalam proses pembelajaran dan memudahkan kalian supaya tidak lupa, maka passwordnya dalam hal ini saya tulis angka 1. Ini misal, tapi dalam kondisi real tidak boleh menggunakan password root angka 1. Oke ya. Kemudian user yang ingin kita buat, misal saya tulis usernya nanti Jayanto. Passwordnya apa? 2. Ini kalau bisa user root dan password kita tulis di bagian deskripsi. Jadi nanti suatu saat ketika kita membuka virtual machine yang sudah kita buat beberapa hari yang lalu, beberapa bulan yang lalu, atau mungkin setahun 2 tahun yang lalu, kita ingat, rootnya itu passwordnya apa, kemudian usernya apa, user biasanya apa, dan passwordnya apa gitu. Jadi kita ingat. Oke ya, ini maksudnya untuk hanya pengingat saja. Oke. Kemudian di bagian setting ini kita pastikan kita klik tab bagian network. Nah, di sini ada 4 buah adapter yang sudah disiapkan oleh VirtualBox. Pada instalasi tahap awal ini, adapter pertama saja yang kita checklist, kita enablekan, sedangkan adapter 2, 3, dan 4 sementara ini belum kita perlukan, jadi jangan di-enablekan dulu. Cukup adapter 1 saja yang di-enablekan. Kemudian pilihan attach to-nya, nah ini ada beberapa pilihan yang lumayan banyak. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sedikit saya jelaskan satu-satu. Akan saya jelaskan bagaimana NAT itu untuk apa, kemudian bridge untuk apa, internal dan host only secara singkat saja ya. NAT ini kepanjangan dari Network Address Translation. Pada interface ini, interface ini digunakan jika
ingin menghubungkan virtual machine yang akan kita install ini ke jaringan luar. Katakanlah misal laptop kita sudah terkoneksi internet. Kemudian saya ingin virtual machine-nya terkoneksi juga dengan internet. Tetapi kita nggak perlu pusing memikirkan berapa IP address dan seterusnya. Pokoknya semua berada di semua sudah diserahkan oleh sistem virtual box-nya. Ini NAT seperti itu ya. Jadi fungsi NAT pada virtual box itu sudah dilengkapi dengan layanan DHCP. Jadi nggak perlu khawatir. Jika kita nggak mau pusing mikirin berapa IP address-nya, kita pilih NAT. Oke, kemudian ada bridge adapter. Bridge adapter itu kita pilih, bridge adapter ini kita pilih jika ingin virtual machine-nya terhubung ke jaringan luar, terhubung ke dalam LAN atau wireless LAN. Jadi seolah-olah network adapter yang ada di virtual box, dalam hal ini virtual machine, itu terhubung secara langsung pada perangkat fisik yang ada di laptop kita. Misal saya pilih bridge adapter. Nah, nanti di sini ada pilihannya ke mana gitu. Nanti ada pilihannya apakah ke wireless LAN, apakah ke LAN. Oke ya, ini tidak muncul karena ada kesalahan setting di adapter saya, nanti kita betulkan di belakang. Berikutnya adalah ada internal network. Ini kita gunakan jika ingin menghubungkan virtual machine kita ke virtual machine yang lain. Katakanlah kalian sudah punya Windows XP secara virtual machine ya, virtual machine Windows XP. Kemudian ada virtual machine Debian server. Nah, kedua buah sistem operasi virtual ini ingin kalian hubungkan, maka kita pilih internal network. Sedangkan host only adapter adalah jika ingin virtual machine-nya langsung terhubung dengan komputer host kita. Nah, dalam hal ini pada instalasi awal ini kita akan memilih host only adapter, kemudian terkoneksinya ke virtual box host only adapter. Oke ya, sampai di sini jelas. Kita pilih oke. Kemudian kita mulai nyalakan virtual machine-nya. Klik. Oke. Kemudian pada langkah ini adalah kita harus memasukkan file ISO-nya, DVD installernya harus kita masukkan, terutama DVD 1 ya yang harus kita masukkan. Caranya kita klik icon Windows Explorer di sebelah kanan, klik, kemudian kita arahkan ke DVD 1. Yang kita gunakan Debian versi 871, klik, kemudian kita klik open. Kalau sudah, kita pastikan Debian 871 amd64.iso, kemudian kita klik start. Nah, berikutnya virtual machine akan merestart dan nah, ini adalah tampilan awalnya seperti ini. Tampilannya seperti ini ya, kita perbesar. Nah, tampilnya seperti ini. Kita akan install tapi berbasis teks. Anak-anak TKJ harus pintar install berbasis teks. Jadi kita akan pada langkah berikut ini, mulai langkah ini fungsi mouse itu sudah tidak bisa kita gunakan. Jadi kalau saya klik install ini nggak bisa, dia justru malah akan mengcapture fungsi mouse-nya berubah nanti ya. Kita cancel. Tahap ini yang kita gunakan adalah keyboard, left, right, up, down ya. Kita pakai ini, fungsi keyboard ini. Oke, kita pilih install dan tekan enter. Oke, nah ini tahap ini adalah kita harus memilih bahasa yang kita gunakan. Supaya tidak membingungkan, kita tetap menggunakan bahasa English ya. Kita enter. Kemudian country kita bisa memilih sesuai lokasi kita tinggal.
Indonesia dengan cara turun ke bawah, pilih other, kemudian enter, pilih Asia, enter, dan terakhir kita pilih Indonesia, enter. Oke, berikutnya adalah konfigurasi local setting. Local setting ini kita biarkan tetap menggunakan konfigurasi United States, USA ya, kita pilih enter saja. Nah, ini adalah konfigurasi keymap keyboard. Keyboard kita tetap menggunakan American English. Nah, kemudian dia akan mendeteksi koneksi internet, mendeteksi komponen-komponen yang diperlukan untuk proses instalasi. Kita tunggu. Kalau ada yang kurang jelas, nanti boleh komen di bawah ya. Nanti insya Allah kita bahas, kita jawab komennya. Nah, ini mulai mencoba konfigurasi jaringannya di otomatis ya. Sebetulnya langkah ini bisa kita cancel, tapi kita biarkan dulu saja. Nanti cancel, kalau menemukan error di konfigurasi jaringan, baru nanti kita skip. Nah, dia mencoba mengkonfigurasi network dengan DHCP. Nah, configure the network file, oke, nggak masalah, karena kita nanti bisa kita config di belakang setelah selesai konfigurasi. Pada tahap ini kita enter saja continue. Pilihannya adalah kita pilih do not configure the network at this time. Jadi kita akan mengkonfigurasi jaringan nanti setelah proses instalasi selesai. Enter. Nah, pada langkah berikutnya adalah kita akan menuliskan hostname. Kita biarkan hostname-nya Debian, atau boleh kalian tulis single word ya. Jadi satu kata yang mengidentifikasikan jaringan Anda. Kita pilih Debian, boleh 11 TKJ atau apa gitu. Coba kita tulis, Bapak ganti aja, 11 TKJ. Nah, kita pilih nih, continue, enter. Kemudian root password. Nah, tadi sudah saya siapkan root passwordnya angka 1. Tetapi ini hanya untuk pembelajaran. Sedangkan ketika kalian sudah mulai mengkonfigurasi Debian untuk kebutuhan komersil, tidak boleh menggunakan root password angka 1. Oke, kita enter. Silakan verifikasi password tadi, 1, enter. Nah, full name for the new user. Nah, full name boleh nama lengkap. Full name itu boleh menggunakan huruf besar, huruf kecil, menggunakan spasi juga boleh. Full name, nama lengkap. Kita enter. Nah, sedangkan ini adalah username. Username itu tidak boleh menggunakan spasi, kemudian harus menggunakan huruf kecil. Boleh angka, boleh ya, kombinasi misal Jayanto 4, Jayanto 1, dan seterusnya. Secara default dia memberikan suggestion username-nya adalah Jayanto gitu, sesuai dengan full name-nya. Oke, kita pakai aja nggak apa-apa. Kita klik enter. Nah, choose a password for the new user. Ini adalah password untuk user tadi. User Jayanto tadi mau diberikan password apa? Tadi di awal sudah saya siapkan passwordnya 2. Kemudian enter, kemudian verifikasi password 2, enter. Nah, kemudian pada langkah ini kita akan mengkonfigurasi time zone. Kita berada di WIB, waktu Indonesia Barat, maka kita pilih Western, enter. Kemudian dia proses. Nah, pada tahap ini kita akan mempartisi harddisk. Untuk pemula kita sarankan menggunakan yang paling atas ya, guide use entire disk. Kita pilih yang paling atas, enter. Kemudian kita pilih
SCSI 1 SDA 4,3 GB atau VBox harddisk. Kita gunakan harddisk yang sudah disediakan tadi. Di awal ketika membuat virtual machine, kita mengalokasikan harddisk sebesar 4 GB. Di sini terdeteksi 4,3 GB. Oke, nggak masalah ya, kita enter saja. Kemudian partition skemanya kita pilih sesuai rekomendasi di sistemnya. All file in one partition, kita enter saja. Oke, kemudian ini adalah resumenya, resume hasil partition harddisknya. Di sana tertulis berapa partisi untuk sistem atau mount point slash ya, ini slash dengan file sistemnya ext4 sebesar 4,1 GB. Kemudian pada partisi logikal ada 228,6 MB di mount point-nya sebagai swap. Nah, kalau sudah tidak ada masalah dengan ini, tinggal kita enter finish partition. Write the change to this. Yes, ini adalah untuk memproses partisi harddisk tadi. Yes, kemudian proses selanjutnya ini sambil kita tunggu. Oke, pada langkah berikutnya adalah configuring the package manager. Di sini muncul pertanyaan scan another CD or DVD. Kita pilih saja no, kemudian kita enter. Ini maksudnya apa? Ini dia yang sudah dimasukkan adalah DVD 1, masih ada DVD 2 dan DVD 3. Pada DVD 2 dan DVD 3 itu banyak package-package yang bisa diinstal di sana ya. Jika ingin men-scan, memasukkan list paket apa saja yang ada di DVD 2 maupun DVD 3, kita pilih yes. Tapi nanti proses scan bisa kita lakukan di belakang ketika kita membutuhkan atau kita ingin menginstal beberapa aplikasi gitu ya. Jadi untuk tahap ini kita bisa skip dulu ya, kita pilih no, enter. Kita pilih no, enter. Kemudian use a network mirror, kita juga bisa pilih no dulu. Nah, dia mulai proses akan menginstal software apa saja yang dibutuhkan nanti ya. Nah, ini ada pertanyaan apakah ingin berpartisipasi dalam survei, kita pilih saja no. Nah, ini adalah software yang akan kita install apa saja ya, pilihan paket software yang akan kita install. Karena kita belajar menginstal sistem operasi Debian berbasis teks, maka kita pilih saja yang paling standar. Nah, jadi paket-paket aplikasi yang lain seperti web server, print, SSH, nanti kita akan install secara manual. Jadi kita cukup untuk menghilangkan seleksi bintang ini bisa kita tekan spasi. Nah, hilang. Jadi hanya satu yang terpilih, yang terseleksi atau yang dikasih bintang di bagian paling bawah, yaitu standar system utility. Kita enter. Oke, kemudian kita skip langsung ke langkah berikutnya. Oke, masih kita tunggu. Nah, pada tahapan ini kita akan menginstal the group bootloader. Kalau dalam Windows itu istilahnya Windows Boot Manager. Nah, di Linux itu namanya group bootloader. Nah, install the group bootloader to the master boot record. Kita pilih yes ya. Jadi menginstal group loader ke dalam MBR. Yes, kita tekan enter. Kita tekan enter. Nah, kemudian kita pilih device untuk bootloadernya itu di dalam /dev/sda
kalian pilih yang ada kata-kata VBox hard disk. Nah, pilih yang paling bawah ini ya, VBox hard disk. Kita enter. Kita tunggu proses berikutnya. Nah, pada akhirnya kita sudah selesai ya. Ini tahap selesai instalasi ya. Installation complete, the installation is complete, dan seterusnya. Maka kita pilih continue. Nanti setelah ini si virtual machine akan merestart sendiri. Kita enter. Enter. Finishing installation, kemudian restart sendiri. Nah, ini adalah group loadernya ini. Jika ada banyak sistem operasi di sini, nanti di sini bisa milih. Defaultnya jika tidak dipilih, maka hitungan berapa detik dia akan masuk ke sistem operasi Debian. Jadi ini yang namanya group loader ini ya, group loader. Kita pilih Debian, jadi nggak usah dipilih pun dia otomatis akan masuk ke dalam sistem Debian. Nah, inilah tampilan Debian 871 berbasis teks. Jadi sampai di tahapan ini kalian sudah berhasil menginstalasi sistem operasi Debian 87 berbasis teks. Jadi ini adalah login ya, halaman loginnya. Di sini kita bisa memasukkan username yang sudah tadi kita buat atau langsung masuk ke dalam root. Jadi ada dua user ya, kita bisa masuk sebagai root, atau yang kedua kita bisa masuk sebagai user biasa. User tertinggi adalah user root dengan password tadi angka 1, sedangkan user yang biasa tadi saya sudah menyiapkan username-nya Jayanto dan passwordnya angka 2. Coba kita masuk sebagai user biasa, Jayanto, kemudian passwordnya 2. Nah, di bagian password, ketika kalian ngetik password di sana, maka tidak ada yang muncul di layar. Tetapi ketikan tersebut masuk ke dalam sistem. Jadi cukup ketikan passwordnya apa, kemudian tekan enter, nggak usah khawatir. Tidak tertulis di sana 2, enter, maka dia akan masuk. Jadi jangan sampai loh, saya ngetik kok nggak ada passwordnya ya, nggak. Jadi password tetap masuk, hanya saja tidak muncul di sana. Gitu. Oke ya, sampai sini paham ya. Sudah berhasil masuk, username-nya Jayanto @11tkc. Ada tanda dolar di sana, itu adalah menandakan bahwa user yang saya gunakan itu bukan user root ya. Itu salah satu tandanya ada angka dolar di sana. Ini adalah nanti di tahapan ini selanjutnya nanti kita bisa konfigurasi network adapternya, kita bisa konfigurasi IP address-nya, install service DHCP, web server, sampai dengan mail server. Jadi pada tahapan awal ini adalah salah satu tahapan awal ketika belajar administrasi sistem jaringan di kelas 11 TKJ. Jadi harapan saya dengan video ini nanti kalian bisa belajar instalasi sendiri di rumah, atau mungkin di tempat lain, di teman yang memiliki perangkat komputer atau di lab, di sekolah, nanti bisa dipraktekkan. Lihat video tutorial ini, nanti kalian bisa diulang lagi, langkah mana yang belum paham. Nanti kalau ada pertanyaan nanti bisa kita diskusikan bersama. Oke ya. Satu lagi, kalau kalian sudah masuk sebagai user biasa, untuk mematikan kita harus masuk ke dalam user root. Jika ingin mematikan lewat sistem, atau boleh mematikan lewat tombol yang ada di virtual machine ini. Boleh kalian close,
Tapi jangan lupa klik power off the machine, kemudian klik OK untuk mematikan mesinnya. Atau kalian masuk dulu ke dalam root dengan mengetikkan perintah su, kemudian passwordnya angka 1, di enter. Ini adalah kondisi sudah root, ditandai dengan tanda crash. Kalau sudah root, kita bisa mengetikkan init spasi 0 enter. Maka sistem operasi virtual tersebut telah berhenti. Oke, sampai di sini video tutorial instalasi sistem operasi Debian berbasis teks pada VirtualBox. Jika ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar. Jika bermanfaat, silakan share video ini ke teman-teman yang lain. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.